kitab Efesus 6 ayat 1 yang berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1 isinya, hai anak-anak taatilah orang tuamu Di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Thank you, God bless you, bye. Shalom teman-teman, hari ini saya akan mengucapkan ayat Tuhan dari Rumah Roti, Efesus 6 ayat 1. Isinya, hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih. Shalom anak-anak, salam sukacita selalu ya. Nah anak-anak, sebelum ibadah online dimulai, kita sama-sama masuk dalam doa ya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Pada saat ini anak-anak juga diberikan kesehatan, kekuatan. Anak-anak sudah siap menyiapkan hati untuk ikut ibadah online. Tuhan jamah anak-anak. Berikan roh semangat untuk mengikuti ibadah ini. Urapi kami semua dengan Roh Kudus Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini, pimpin sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya firman Tuhan yang akan dikabarkan menjadi berkat kekuatan bagi anak-anak semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, mari kita dengan penuh semangat ya, memuji, memuliakan nama Tuhan. Apa kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Kami, apa kabar kami? Wah, kabar dahsyat luar biasa ya Kak Dewi. Wow, dahsyat luar biasa kaminya, kabarnya kami dahsyat luar biasa. Kak Dewi mau dong, yang di rumah juga kabarnya pasti dahsyat luar biasa. Kak Dewi mau dengan adik-adiknya di rumah, ketika Kak Dewi bertanya, apa kabarnya semua yang di rumah jawab, dahsyat luar biasa. Oke, coba ya, sama-sama ya, 1, 2, 3. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat luar biasa. Yeay. Hai adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan bersyukur bahwa sepanjang minggu ini kita boleh melewati semua karena kebaikan Tuhan. Mari semuanya adik-adik di rumah, Kak Dewi ajak semua bangkit berdiri kita akan bergerak, kita akan memuji Tuhan, kita akan pujian yang mengatakan dia ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Hai kami, musik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari,
saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Semuanya siapkan hatinya, semuanya duduk manis di hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Kak mau mengajak semuanya untuk bernyanyi bersama-sama. Kita mau katakan, hai kawan, tahukah kamu? Semuanya adik-adik yang di rumah, Kak boleh dong kita semua bangkit berdiri kembali. Kita mau angkat pujian ini. Jika ada abang, kakak, adik, atau mama, papa yang di sebelahnya, boleh dikatakan hai mama, hai papa, hai adik, kakak, gitu ya. Katakan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan? Ayo kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita mau katakan, hai kawan, tahukah kamu? Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan? Buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan? Buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, kabarkan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Mari kita angkat berdiri sekali lagi. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan? Buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, kabarkan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, kabarkan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, anak-anak ya, kita akan menghafalkan ayat hafalan Amsal 16 ayat 16a. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Ulangi ya, Amsal 16 ayat 16a. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup, dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati, dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini, dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati, dan anakkulah yang hidup."
Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Anak-anak, pada saat ini Tante akan menceritakan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, Daud ini memiliki seorang anak yang lain selain Absalom, yaitu bernama Salomo. Salomo ini anak yang baik, rendah hati, taat kepada Tuhan, dan juga taat kepada ayahnya. Nah, anak-anak, karena usia Raja Daud ini semakin tua dan hampir meninggal, lalu Daud mengangkat Salomo menjadi raja. Jadi Salomo menjadi raja bangsa Israel yang keberapa? Ya, betul ya. Menjadi raja bangsa Israel yang ketiga. Nah, anak-anak, pada suatu hari Raja Salomo ini setelah mempersembahkan korban bakaran di Gibeon, pada malam harinya Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Gitu pada waktu Salomo bermimpi. Nah, di dalam mimpinya ini Tuhan datang kepada Salomo. Lalu berkata di dalam mimpinya, "Salomo, aku akan memberikan sesuatu kepadamu. Apa yang kau inginkan, aku pasti mengabulkannya." Nah, anak-anak, Salomo ini memang orang yang baik sekali. Raja Salomo ini tidak mementingkan diri sendiri. Raja Salomo ini sangat perhatian, sayang kepada bangsa Israel. Salomo tidak meminta kekayaan, tidak minta penghormatan, tetapi yang Salomo minta kepada Tuhan adalah hikmat. Nah, di mata Tuhan, Salomo ini benar-benar berkenan. Salomo tidak meminta yang lain, tetapi meminta hikmat dari Tuhan. Maka Tuhan mengabulkannya. Dan hikmat Tuhan itu diberikan kepada Salomo. Sebelum dan sesudah Salomo, tidak ada satupun yang dapat menandingi hikmat daripada Salomo ini. Hikmat dari Tuhan itu luar biasa. Dan hikmat dari Tuhan itu dikatakan lebih berharga, anak-anak. Lebih berharga seperti dalam ayat tadi, lebih berharga dari emas, lebih berharga dari permata, lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Hikmat dari Tuhan itu luar biasa. Tidak ada bandingannya. Nah, anak-anak, Salomo ini diberkati Tuhan. Tidak ada yang diragukan. Hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo itu disertai dengan kepandaian. Hikmat dari Tuhan itu disertai juga dengan pengertian. Tuhan memberkati Salomo. Salomo tidak hanya diberkati dengan hikmat Tuhan, tetapi Salomo juga diberikan kekayaan, kemuliaan, dan panjang umur. Wah, luar biasa ya. Tuhan itu luar biasa. Memberkati Salomo luar biasa. Nah, anak-anak, pada suatu ketika ada dua orang ibu menghadap Raja Salomo. Dua orang ibu ini katakan aja si A dan si B ya. Nah, kedua ibu ini bertengkar di depan Raja Salomo. Mereka selalu bertengkar karena memperebutkan bayi. Si A bercerita, "Tuanku Raja, suatu hari saya melahirkan anak bayi ini dan kami tinggal satu rumah dengan si B. Nah, pada suatu malam, 3 hari kemudian, si B ini melahirkan anak juga. Memiliki seorang bayi. Nah, si ibu yang si B ini, dia menghimpit atau meniduri anak
ya, sehingga mati. Lalu si B, apa yang terjadi anak-anak? Si B itu membawa anak yang mati. Dia mengendap-endap ke tempat bayi si A. Nah, bayi si A itu masih hidup kan? Dia tukar dengan bayi yang mati. Dan bayi yang hidup dia bawa keluar pelan-pelan. Nah, anak-anak, ketika pagi harinya si ibu A ini hendak menyusui anaknya. Dia ditimang-timang hendak menyusui. Loh. Ini bukan anakku. Kok tidak bergerak? Mati. Ini bukan anak saya. Waduh, si ibu A menjadi gelisah. Tuanku Raja, ternyata anak saya mati, padahal masih hidup. Nah si B ini gak mau kalah, anak-anak. Bukan, anakmu yang mati, anakku yang hidup. Kata si A juga, bukan, anakku yang hidup, anakmu yang mati. Wah, mereka bertengkar dengan hebat. Dia memperebutkan bayi ini. Raja Salomo menjadi bingung. Wah, bagaimana nih untuk mengambil keputusan seperti ini? Si ibu A mengaku anaknya yang hidup, si B mengaku anaknya yang hidup. Lalu dengan hikmat Tuhan, Raja Salomo ini mengatakan, prajurit, ambillah pedang. Lalu prajurit itu datang. Ini tuanku, pedangnya. Pedangnya dikasihkan kepada si raja, tapi kata raja, oleh kamu prajurit, penggalah menjadi 2 bagian. Sebagian setengah untuk si A dan sebagian untuk si B. Lalu sebelum diayunkan pedang itu, jangan kata si A, jangan bunuh anak saya. Saya tidak tega kalau sampai mati. Jangan sampai dibunuh, kata si ibu A ini. Tetapi apa reaksi si B? Penggal saja, biar adil. Penggal bagi 2. Tidak untuk kamu, tidak untuk aku. Itu kata ibu si B. Nah, anak-anak, Raja Salomo mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dari situ si raja mengetahui yang mana ibu yang asli dan mana ibu yang palsu. Lalu raja mengatakan, ibu A, ambillah bayi ini. Lalu dia mengatakan, oh terima kasih Tuan Raja, anakku sudah kembali, anakku masih hidup. Terima kasih buat kebaikan, buat keadilan daripada Raja Salomo. Si B, ibu si B, dia cemberut. Dia mengatakan menyebalkan, kenapa tidak dipenggal saja? Kan adil, tidak untuk dia, untuk saya. Begitu pikirnya daripada si ibu B. Tapi hikmat daripada Tuhan benar-benar memberikan keputusan yang benar. Sehingga si ibu yang aslinya itu, ibu yang penuh belas kasihan, yang sayang kepada anaknya, itulah ibu yang asli. Itulah pentingnya hikmat daripada Tuhan. Hikmat Salomo terkenal kemana-mana. Nah anak-anak, kenapa kita harus mendapatkan hikmat dari Tuhan? Karena hikmat dari Tuhan itu penting buat kehidupan kita, anak-anaknya. Hikmat dari Tuhan itu bisa menimbang yang mana yang benar, di mana yang salah. Dengan hikmat dari Tuhan, kita bisa membedakan yang baik atau yang jahat. Dengan hikmat dari Tuhan, kita bisa menuruti kehendak Tuhan atau tidak. Hikmat Tuhan itu penting. Tidak hanya untuk anak-anak, kita semua. Anak-anak Tuhan perlu hikmat Tuhan. Nah anak-anak, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Bangkit pada hari ketiga. Naik ke surga sampai sekarang menyediakan tempat buat kita anak-anak.
Siapakah Tuhan yang hidup yang sudah menebus kita? Dialah Tuhan, sumber hikmat. Tuhan adalah sumber hikmat yang sejati. Tuhan adalah sumber hikmat yang kekal. Kita harus mau menerima hikmat dari Tuhan. Tante, gimana sih? Saya pengen dong hikmat Tuhan itu bagaimana caranya? Nah anak-anak, kalau semua anak-anak ingin mendapatkan hikmat dari Tuhan, ada dua. Yang pertama, kita memintanya kepada Tuhan lewat doa. Kita bisa meminta hikmat Tuhan lewat doa-doa kita. Maka kita akan diberikan hikmat Tuhan. Dan yang kedua, kita akan memperoleh hikmat Tuhan. Kalau hidup kita takut akan Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi dua ya, kalau anak-anak ingin memperoleh hikmat dari Tuhan, minta lewat doa. Dan hidup kita takut akan Tuhan. Nah anak-anak, hikmat Tuhan ini penting loh untuk memecahkan, memutuskan segala masalah kehidupan kita anak-anak. Tante akan memberi contoh ya. Ada seorang anak yang bernama Novi. Novi ini setiap Sabtu dia rajin ibadah online. Nah suatu hari temannya datang. Dia memanggil-manggil, Novi, Novi. Lalu Novinya mengatakan, ada apa? Ini loh, aku punya mainan baru, asik loh. Yuk kita main bersama. Ini mainan ini mahal. Yuk kita main dulu. Tetapi Novi mengatakan apa? Tidak, aku tidak mau main bersamamu. Aku sudah mempersiapkan diri untuk ikut ibadah online. Jadi saya tidak mau main bersama kamu. Lalu temannya berkata begini, ibadah online mah gampang atuh. Kapan aja bisa nonton, kapan aja kita bisa ngikutin. Sekarang aja yuk kita main. Tetapi si Novi ini berkata, tidak. Aku akan mengutamakan diri dulu untuk ibadah online. Lalu si Novi mengatakan begini, bagaimana kalau kamu ikut aja, ikut dengan saya, ibadah online dulu. Setelah itu kita main bersama. Lalu si orang itu berkata temannya, baiklah kalau begitu aku ikut aja ibadah sama kamu. Akhirnya apa anak-anak? Novi bisa mengajak temannya untuk ibadah bersama. Itulah hikmat Tuhan. Novi mendapatkan hikmat dari Tuhan, memutuskan dengan benar. Dia memutuskan dengan tepat. Dia mengambil keputusan untuk ibadah dulu kepada Tuhan, baru bermain. Jadi hikmat Tuhan itu penting anak-anak dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu contoh yang pertama. Dan yang kedua, ada seorang guru berkata, anak-anak hari Rabu ulangan ya, belajar. Nah si anak yang ke-1 ini, dia mengatakan, wah Rabu ulangan nih, aku akan belajar. Si anak ke-1 ini dia belajar. Senin belajar, Selasa belajar. Tetapi si anak yang kedua, dia tidak mau belajar. Dia berkata, masih ada waktu. Rabu kan ulangannya. Aku mah akan SKS, sistem kebut semalam. Jadi Selasa malam, dia belajar. Wah belajar dengan keras. Belajar dengan keras sambil mengantuk. Karena apa? Karena waktunya berjalan terus. Ini yang kedua. Dia belajar dadakan. Kebut semalam. Untuk besok ulangan. Nah ketika ulangan. Anak yang ke-1 ini. Dia berdoa meminta hikmat, kepandaian, kepintaran dari Tuhan. Dengan dibuktikan belajar. Senin Selasanya. Dan hasilnya ketika dia ulangan hari Rabu dengan mudah dikerjakan. Dan hasilnya bagus. Tetapi orang yang kedua ini tidak mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Dia memakai kepintarannya sendiri, kemampuannya sendiri. Hasilnya apa? Nilainya jelek.
Nah anak-anak, di dalam sekolah pun demikian. Kita perlu hikmat daripada Tuhan. Di dalam hikmat Tuhan ada kebijaksanaan. Di dalam hikmat Tuhan ada kepandaian, ada pengertian. Jadi anak-anak ya, yuk kita mengambil suatu tindakan. Mulai saat ini, berdoa sama Tuhan, minta hikmat Tuhan. Penting untuk kehidupan kita, untuk memecahkan masalah. Supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Keputusan yang dipimpin oleh hikmat Tuhan, benar, tepat, dan dikatakan oleh firman Tuhan. Orang yang memiliki hikmat dari Tuhan itu, hidupnya berbahagia, diberkati Tuhan. Siapa ingin diberkati Tuhan? Ya, anak-anak semua ingin diberkati Tuhan. Ingin hidup berbahagia. Mintalah hikmat dari Tuhan. Ya. Nah, anak-anak sebentar kita akan melihat filmnya. Videonya simak bersama-sama ya. Raja Salomo dan Dua Ibu. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Salomo adalah anak Raja Daud. Salomo meminta kepada Tuhan yaitu hikmat membedakan baik dan jahat. Pada suatu hari, datanglah dua orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan satu bayi. Ibu A dan Ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ibu A berkata bahwa bayi dari Ibu B telah mati karena Ibu B telah menidurinya. Ibu A bercerita Ibu B menukar bayinya ketika tidur, ketika bangun dan melihat itu bukan bayinya. Ibu B berkata, "Tidak, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Ibu A berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Ibu A dan Ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo. Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang, bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi dua." Raja Salomo berkata, "Lalu berikanlah setengah kepada Ibu A dan setengah lagi kepada Ibu B." Ibu A berkata, "Ya tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya, jangan sekali-sekali membunuh dia." Ibu B berkata, "Lebih baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku ataupun untukmu." Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa Ibu A adalah ibu yang asli karena punya belas kasihan ke bayinya. Raja Salomo memberikan bayinya kepada Ibu A. Raja Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan. Anak-anak, karena ibadah sudah selesai, kita akan tutup dalam doa ya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh hati kami penuh ucapan syukur, di mana anak-anak sudah mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan bahwa hikmat Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan anak-anak. Biarkanlah anak-anak meminta hikmat Tuhan melalui doa dan hidup takut akan Tuhan. Karena dengan hikmat Tuhan, anak-anak akan diberikan kepintaran, kecerdasan, pengertian, hidup bijaksana. Biarkanlah anak-anak mulai saat ini memintanya kepada Tuhan lewat doa dan hidup takut akan Tuhan. Hikmat Tuhan ini mendatangkan berkat. Hikmat Tuhan membuat hidup anak-anak semuanya hidup berbahagia. Tuhan berkati anak-anak supaya melakukan firman Tuhan dan anak-anak diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua tim inti Rumah Roti diberkati jasmani rohaninya. Tuhan Yesus berkati juga bangsa kami Indonesia. Karena kami cinta Indonesia, Tuhan berkati Indonesia dan berkati juga Presiden Jokowi. Berkati semuanya jajarannya diberkati Tuhan. Kami rindu Indonesia dipulihkan dalam segala bidang. Kami percaya kasih sayang Tuhan, berkat rahmat kasih karunia turun atas Indonesia.
Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.